Coba bayangin, gimana kalau nyawa anakmu cuma dihargai 12 juta rupiah? Itu Pak yang dialami oleh Ibu Leni Damani setelah putranya yang berinisial MHS itu dipukuli oleh Sertu Riza Pahlevi Pak, sampai MHS meninggal dunia. Aku mulai dulu dari kronologinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 24 Mei 2024. Pas itu MHS yang masih duduk di bangku SMP keluar buat beli makan Pak. Nah, pas korban lewat di bantaran rel kereta api kawasan Benteng Hulu, Kabupaten Deli Serdang, lagi ada pembubaran tawuran yang dilakukan oleh gabungan polisi, Satpol PP, dan juga Babinsa. Karena takut lihat orang-orang pada lari, MHS waktu itu juga ikut lari Pak. Tapi malah ketangkep oleh Sertu Riza Pahlevi, dan MHS dianggap sebagai pelaku tawuran. Dan treatmentnya ini miris Pak. MHS itu malah dipukuli oleh Sertu Riza Pahlevi sampai akhirnya dia jatuh ke rel yang tingginya itu 2 meter Pak. Nah pas jatuh itu udah ada luka di kepala korban dan korban masih coba untuk naik lagi. Pas di atas korban malah disiksa lagi sampai pingsan dan kemudian ditinggalin gitu aja Pak. Aku nggak paham ya Pak sebenarnya apa yang dipikirkan terdakwa pada saat itu. Mungkin kalau korban itu langsung dibawa ke rumah sakit, mungkin masih bisa selamat ya, tapi 2 hari setelah itu, Bu Leni Damani membuat laporan tentang kasus ini dan minta bantuan ke LPSK, KPAI, dan juga Komnas HAM, Pak. Kasus ini seterusnya dikawal oleh Lembaga Bantuan Hukum Kota Medan. Tapi walaupun udah ada laporan dan juga bukti yang cukup, Sertu Riza Pahlevi ini nggak juga dicopot atau dinonaktifkan, atau even ditahan Pak. Bahkan ya dalam satu waktu, Sertu Riza ini sempat ke tempatnya Bu Leni dan ngasih bingkisan. Walau akhirnya bingkisan itu ditolak. Kasus ini terus lanjut sampai Senin lalu keluarlah vonis dari Pengadilan Militer Kota Medan dari sidang yang dipimpin oleh Letkol Zaki Suryadi Pak. Hasilnya, korban itu cuma dianggap kelalaian dalam bertugas dan didakwa 10 bulan penjara plus wajib bayar restitusi 12 juta rupiah, Pak. Sebenarnya hukuman ini kalau dibandingin dengan nabrak babi di Papua itu masih lebih rendah, Pak. Dan waktu itu korban masih di bawah umur ya, Pak. Yang harusnya vonisnya itu mengikuti Undang-Undang Perlindungan Anak, yang kalau melakukan kekerasan hingga meninggal dunia, itu vonis maksimalnya 15 tahun penjara ditambah kewajiban bayar restitusi hingga 3 miliar rupiah Pak. Dan mirisnya walaupun vonisnya itu jauh di bawah tuntutan LBH, terdakwa itu masih bisa banding ke tingkat kasasi loh Pak. Nah, dari kasus ini sebenarnya muncul satu pertanyaan di otakku Pak, yaitu apakah pengadilan militer masih relevan? Konsep pengadilan militer sendiri sebenarnya udah ada sejak zaman Romawi Pak, di mana pengadilan militer ialah perpanjangan kekuasaan komandan terhadap anak buahnya. Singkatnya, komandan itu berhak menentukan hukuman dan juga mengeksekusinya kalau misalnya anak buahnya itu melakukan pelanggaran. Nah, seiring berjalannya waktu, ketika dunia itu sudah mengenal nilai norma dan etika, tepatnya di zaman feodal, pengadilan militer memiliki perluasan kewenangan, di mana nggak hanya menegakkan disiplin militer, tapi juga harus menegakkan kode etik dari ksatria. Dan seterusnya, pengadilan militer ini terus berevolusi, Pak. Dan yang paling radikal itu ya pasca Perang Dunia Kedua. Ya, seperti yang udah kita tahu ya, di Perang Dunia Kedua itu terjadi banyak banget pelanggaran HAM, terutama yang dilakukan oleh ante-ante Om Kumis yang udah pindah ke Garut ini. Ante-ante Nazi ini nggak pernah mengakuin kalau mereka itu melakukan kejahatan perang, Pak. Karena mereka itu ngaku kalau itu hanya perintah atasan. Yang mana Hakim Pengadilan Nuremberg waktu itu menolak semua pembelaan itu. Dan buntut dari ini, di Konferensi Jenewa itu menetapkan kalau hukum militer secara global harus memasukkan unsur hak asasi manusia. Bang, kalau di Indonesia gimana? Nah, kalau di Indonesia, pengadilan militer itu diatur pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, di mana pengadilan itu dilakukan sesuai status terdakwa. Jadi, kalau Anda anggota militer, apapun pelanggaran hukum yang Anda lakukan,
bakal diadili di pengadilan militer. Atau ya kalau secara singkatnya, kalau Anda itu anggota militer dan melakukan pelanggaran, yang jadi auditor itu teman Anda, yang bela Anda teman Anda, dan yang menetapkan hukuman itu juga teman Anda. Terus kalau dilihat dari track recordnya, vonis di pengadilan militer ini sering bias, Pak. Nah, kalau menurut saya pribadi, hal ini karena adanya frasa jiwa korsa. Sebenarnya frasa ini nggak salah, karena frasa ini tujuannya untuk mempererat rasa saling memiliki antar anggota militer. Yang salah adalah menggunakan frasa ini untuk menutupi aib dan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer. Itulah mengapa pengadilan militer cenderung tertutup dan mengabaikan dasar-dasar hukum yang berlaku di wilayah sipil, Pak. Aku kasih contoh lain lah terkait biasnya pengadilan militer ini. Gak usah jauh-jauh, belum lama ini terjadi kasus penembakan bos rental yang dilakukan oleh 3 anggota Angkatan Laut. Dan waktu itu kasusnya viral, Pak, sampai pengadilannya dilakukan secara terbuka. Dari vonis pengadilan tersebut, ketiga pelaku itu melakukan banding di tingkat kasasi, Pak. Yang bandingnya itu ditolak, tapi plot twistnya hukumannya itu bisa dikurangi, Pak. Yang aku nggak tahu ya itu kok bisa. Nah, kalau balik lagi ke pertanyaanku di awal, apakah pengadilan militer itu relevan? Tidak, Pak, kalau kasusnya menyangkut sipil. Nah, terus solusinya gimana, Bang? Sebenarnya solusinya udah ada di Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, tepatnya di pasal 65. Di mana anggota militer itu harus tunduk kepada pengadilan umum dan juga pengadilan militer. Ya, singkatnya, pengadilan itu tidak ditentukan berdasarkan status terdakwa, tetapi juga harus berdasarkan konteks kasus dan juga situasi nasional. Tapi aku nggak tahu ya, kenapa kok dasar hukum itu nggak pernah dipakai. Karena kalau di negara maju, militer itu juga harus tunduk ke pengadilan umum, Pak. Kasih contoh lah di Amerika. Tahun 2020 lalu, itu pernah ada kasus perencanaan penculikan gubernur Michigan, Pak. Karena ada kelompok yang nggak terima kalau Michigan itu di lockdown pas COVID, Pak. Nah, salah satu perencananya itu anggota militer aktif di Angkatan Darat Amerika. Yang akhirnya dia divonis 4 tahun penjara. Tapi diadilinya itu di pengadilan sipil, Pak, atau US District Court. Nah, kalau contoh yang lebih ekstrim lagi ada di Jerman, Pak. Yang pengadilan militernya itu nggak ada, Pak, ketika situasi damai. Nah, pengadilan militer itu ada kalau situasi perang. Jadi kalau pas damai, militer itu juga harus tunduk ke hukum-hukum sipil. Nah, itu kalau menurutku ya. Kalau menurut kalian gimana, guys? Coba share di komen.